Sabtu, 17 September 2022 adalah hari keberuntungan untuk kami. Sebab ini adalah pelepasan tukik terakhir di musim penyu bertelur tahun ini. Lokasinya di Bajulmati Sea Turtle Conservation atau BSTC, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Berapa kali sudah melakukan pelepasan? Baru pertama kali ini, tapi karena ini wilayah yang sering kita datangi. Ini yang kedua kalinya ini? Iya, tapi yang kemarin nggak dapat ini aja, nggak kebagian. Sehari seusai pelepasan penyu, Sutari atau sering disapa Pak Sutar mengajak kami ke tempat yang sama. Kita ke jembatan dulu gimana? Foto situ dulu. Langsung saja. Oh, langsung saja. Sutari masuk melalui Pantai Ungapan. Kita harus masuk kalau mobil masuk lewat Ungapan. Nama saya Sutar. Kalau kelengkapannya Sutari. Jadi menyelamatkan penyu, merelokasi, dan melepas liarkan kembali. Menyelamatkan penyu, merelokasi telur penyu, dan melepas liarkan tukik sudah ia lakukan sejak tahun 2003. Meski gagal, ia mencoba kembali di tahun 2008 dan berhasil. Memantau waktu nanti musim penyu. Kami dulu ini juga istilahnya turun-temurun perusak. Dulu ini dengan adanya gong lewang-lewung atau hutan masih gemari parodinawi, ibaratnya masih hutan lebat dan sebagainya, segala macam binatang masih lengkap di sini, merak, banteng, harimau, apapun masih lengkap di sini. Masyarakat sebagian besar rata-rata ini apa yang dimauin, contohnya mau berburu kijang, oke, geladak. Nah, geladak ini membawa anjing, oke, dikejar dan sebagainya ini. Tapi nggak dijual ke lahir desa atau luar negeri, itu tidak, untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Bahkan sampai penyu juga gitu. Nah, banyak penyu itu. Akhirnya kami ini memang belum pernah makan, tapi kami juga termasuk pernah menangkap penyu, kami jual, disembelih ke warga, dimasak lah. Sekitar tahun 2003 mulai memindahkan, ini gagal diambil orang. Jadi penyu yang bertelur nyoba kami curi-curi dari gerombolan, atau kan masyarakat itu kalau ini musim penyu ini ada nunggu sini. Nah, kami sendiri menyusup mau mencoba, kami tetaskan. Nah, disitulah akhirnya keluarga kami ini, istri juga anak saya ini juga punya rasa kasih sayang ke tokek tadi. Akhirnya cari lagi, ayo tetaskan. Nah, 2009 kami sudah mulai aktif mengambil telur, kami tetaskan, kami sudah mulai membuat bak, ya, biar khusus nanti nggak keinjek orang, nggak dicuri orang, kan gitu. Mau saya biar terlindungi gitu.
model kami seperti ini. Di dalam bak masih ada ember, kan gitu kan. Kalau kita pentasan pada umumnya ini di dalam bak, lendir-lendir ini kan menyimpan kuman. Jadi banyak kuman di sini walaupun kita nggak melihat. Jadi akhirnya kita mengambil pasir yang dari alami sana, kita tempatkan di ember dan telur akhirnya telur dalam kaleng atau ember ini kita tanam di dalam bak. Jadi walaupun di sini banyak kuman tapi nggak bisa masuk, nggak bisa terobos ke ember tadi. Hasilnya memuaskan. Ada kerap terjadi itu 100% mentas semuanya. Kayak kemarin 2 saja yang gagal. Dari hitungan 107 menentas jadi 105. Keberhasilan dalam menetaskan tukik membuat Sutari makin yakin penyu bisa bertahan dari kepunahan. Ini tukiknya dilepas nih, ya. Go to sea. Bye-bye tukik. Di Indonesia, penyu merupakan hewan yang dilindungi sejak tahun 1999. Dari 7 jenis penyu yang ada, 6 diantaranya ada di Indonesia, dan 4 diantaranya menjadikan kawasan pantai di Malang Selatan untuk bertelur. Dan Pantai Bajulmati sendiri disebut-sebut sebagai ibu kota penyu, sebab lebih dari 50 ekor penyu bertelur di sini setiap tahunnya. Teman-teman, jadi ingat ya, bedanya kalau penyu hijau, ininya ya, jadi ekornya ini tetap ngangkat ya, beda dengan penyu abu-abu, pendek ekornya ya. Nah, ini pasti menggaruk tanah lah, ya kan? Ya, nah, seperti ini bedanya kalau melihat jejak jenis penyu hijau. Silakan. Kalau di Malang Selatan ada 4 jenis, khususnya 3 jenis ini. Penyu belimbing ini kayak persinggahan saja, karena bukan tempatnya asli di Malang Selatan. Cuma mungkin kebelet dan sebagainya, barusan numpang lah, cocok masih hutan bisa bertelur di situ. Tapi yang masih bertahan di sini hijau, sisik dan lekang ataupun abu-abu. Kalau abu-abu ini prinsipnya ini mempertahankan kawasan. Nah, jadi contohnya kalau di situ tempat koordinatnya beliaunya ataupun si penyu tadi, di situ ada tenda pun diseruduk, diorat tadi dan sebagainya. Itu kalau penyu lekang atau penyu abu-abu. Beda dengan penyu sisik dan penyu hijau tadi. Sekali ada lampu, dia pergi nggak mau ke darat ataupun bertelur di itu. Kadang sampai mungkin gebel dan sebagainya, sampai di gelombang dan sebagainya dikeluarkan di situ, kan kasihan kan. Maka dari itu penyu itu senengnya pada malam hari kalau di Malang Selatan. Kalau dulu masih hutan, siang pun bertelur. Jadi memang beda. Perubahan fungsi kawasan memang terjadi. Seperti di Desa Gajah Rejo, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Malang. Terdapat sederetan nama-nama pantai yang menjadi destinasi para wisatawan. Mulai dari Pantai Gua Cina, Pantai Watu Leter, Tanjung Penyumas, Ungapan, Bajulmati, Kangen, dan masih banyak lagi. Di Pantai Ungapan misalnya, jalur yang dilewati Sutari. Deretan wisatawan menikmati pantai dengan cara beraneka ragam.
hanya bermain di sekitar pantai, ada wisatawan yang mendirikan tenda hingga memuat speaker di truk. Sektor ini terbukti menghasilkan devisa bagi Kabupaten Malang. Jika ada 50 pengunjung yang datang setiap hari misalnya, dan biaya tiket masuk sebesar Rp10.000, maka pendapatannya lebih dari Rp180 juta. Ini belum termasuk di deretan pantai yang lain di wilayah Kabupaten Malang yang jumlahnya lebih dari 50 pantai. Tentu, agar wisatawan merasa nyaman, pengelola pantai harus rajin membersihkan kawasan ini. Tanaman berduri seperti pandan laut harus disingkirkan agar tidak melukai wisatawan. Padahal, bagi Sutari, tak ada sesuatu di alam ini yang tak berfungsi. Kalau pandan laut ini boleh dibilang persis dengan mangrove. Sekali bercabang, pandan laut ini otomatis mengeluarkan ranting ataupun akar, sehingga bisa menahan beban, berapa kekuatan sebagainya. Lah akar ini langsung nancap ke pasir, sehingga itulah merangkul pasir, gak mudah atau gak gampang longsor. Nah, kegiatan kami sebagai manusia ini harus mempertahankan green belt-nya, sapu hijau yang ada di sepanjang pantai, supaya apa? Lautnya tetap terjaga lestari. Gelombang besar ini nggak mengambil tanah, nggak mengambil tanaman, karena titik-titiknya itu sudah kita tanami. Kita sudah berusaha lah menanam sebagainya. Akhirnya angin laut ataupun gelombang ini ada pemecahnya, nggak sampai jauh-jauh ke pemukiman warga. Penyu terbesar yang baru ini ditemukan. Gede tenan iki mbuahe. Ancaman tak hanya dari kondisi pantai saja. Ini adalah penyu hijau yang ditemukan Sutari dan kawan-kawan BSTC pada saat patroli. Penyu ini dalam kondisi sakit. Setelah dipindahkan, keesokan harinya ditemukan parasit di tubuhnya. Namun, berkat pemindahan ini, Sutari mendapat pelajaran yang berharga. Ini penyu yang dihinggapi parasit, jadi parah sekali ini. Ini juga. Ini dengan besar 1 meter lebarnya. Teman-teman, tapi sayang sekali ya. Penyu ini berak. Lah, berak ini ternyata beraknya ini bukan rumput laut, tapi bekas tampar. Oh, kasihan ya. Tampar, kita tarik ya. Waduh, tampar ini kita tarik langsung agak sakit ya. Ini kasihan. Makan tampar, lur. Itulah bagian lain dari kegiatan kawan-kawan di BSTC, selain melakukan penetasan telur dan pelepas liaran tukik. Tapi, Sutari dan kawan-kawan BSTC memang tak bisa menjangkau lautan, tempat penyu menghabiskan waktu sehari-hari. Yang mereka lakukan hanya sampai di bibir pantai saja. Dan itu ada kaitannya dengan pandemi. Memang bagi kita ini, wah sumpek, gak bisa mantai dan sebagainya bagi manusianya ya. Nah ini kalau pikiran, tapi bagi satwa penyu merdeka, nggak nok menungso, kita nggak dijajah, ayo bertelur kan gitu. Sebetulnya wisata ataupun pengunjung ini bukan tantangan penyu sebetulnya kalau bisa menatanya.
penyu kan ini ada bulan-bulan tertentu bertelurnya. Lah, kalau di musim pendaratan ini mohon maaf kalau di Bali kan ada sepi, nyepi. Nah, dimatikan semuanya. Lah, nanti dimanfaatkan. Buatlah sektor di situ. Pada tanggal sekian ini silakan bagi pengunjung yang mau melihat penyu bertelur. Kita siapkan guide-nya dan sebagainya dengan alasan persyaratan tidak boleh membawa lampu dan sebagainya. Kita sediakan guide. Nah, itu. Lah, itu kan memanfaatkan juga bisa menambahkan mata pencaharian. Karena momen-momen seperti itu kan jarang. Nah, akhirnya Meski keinginan dan harapan itu belum terwujud, setidaknya Sutari sudah menyampaikan solusi agar penyu dan manusia bisa hidup berdampingan. Namun, di sisi yang lain yang sudah terlaksana adalah edukasi untuk anak-anak. belajar pengenalan terkait konservasi khususnya penyu ya. Sutari mendekatkan kegiatannya ke generasi muda. Karena baginya, kerusakan alam itu pasti akan terjadi. Dan generasi muda harus mempersiapkan itu agar waktunya lebih panjang. Jadi menghambat kerusakan itu pasti. Rusak sih mesti, habis mesti. Tapi sekurang-kurangnya ini jatah iku 10 tahun rusak, iku wis ono 50 tahun dan sebagainya. Kalau nanti takdir ataupun program itu kita nggak tahu lagi. Penting kita sudah berusaha dan menyiapkan generasi. Konflik ini pasti karena dulu pemanfaatan untuk dikonsumsi ya itu masih ada dulu. Dari kegiatan kami mulai sadar, mulai muncul, pastinya ini kan memutus mata pencaharian masyarakat yang masih aktif mencari penyu atau telurnya. Berarti kan wis biasanya oleh ceperan dapat hasil jualan telur ataupun dagingnya itu kan langsung tidak punya, nggak oleh tambahan pemasukan. Itulah terjadi permusuhan, dimusuhi bukan permusuhannya. Yang parah sekali ini kami memang diancam pernah untuk mau diikat seret sama truk dan sebagainya itu biasa. Ketekatan itu juga ia tegaskan dalam hal pembiayaan. Ia sadar kehidupan keluarga dan penyelamatan penyu harus bisa berjalan bersama-sama. Agar berhasil, ia membuka usaha di rumahnya, di mana sebagian keuntungannya digunakan untuk kegiatan konservasi. Contoh yang kita lihat aja, WiFi ini kan ada WiFi per bulan kan 150.000. Lah, ini juga ada listrik paling enggak 100.000 dalam 1 bulan. Sudah bulat ini 250.000. Ini enggak boleh diukrek-ukrek sudah pasti kan. Bulan 1 sampai bulan 8 anggaran yang kami keluarkan ini sudah 400, berapa juta. Kok bisa kan gitu kan? Kita 15 orang menyebar patroli dan pengawasan di sepanjang pantai. Kita membutuhkan BBM, kita minyak maksudnya bensin. Kita juga butuh makan. Kita juga macam-macam kebutuhan banyak. Ini dalam 1 malam. Bahkan siang pun kita gerak juga. Ada penyampaian dari laporan dari masyarakat, ada penyu sakit, kita harus gerak dan sebagainya. Anggaran itu dari mana? Kami memang swadaya. Dari kantong masing-masing anggota. Kita memang punya warung. Tapi nggak murni untuk konservasi karena kami juga punya keluarga. Kegiatan kemarin contohnya, mohon maaf, anggaran kita keluarkan 3 juta berapa, donasi dapat 250. Tapi kita
sudah terima kasih. Kami nggak ke situnya, nggak ke arah nominalnya. Kita serahkan ke jare wong Jawa sing ngecat Lombok. Ya, pada Tuhan supayanya kegiatan ini ya tetap diberikan kelimpahan kehidupan lah. Suwun dukung kegiatanipun Bapak Sutari pun ngantos menika sampun udal saking kemawon. Kula suwun ingkang berwenang enggal-enggal nderekaken ngetokaken izin lonceng gitu supados saged lestari. Makanya saya bilang tadi malam ke Pak Sutar, tak dukung Pak, ora 100%, 1000%. Ritualnya nggih panyuwunan dhumateng Gusti menawi ingkang sampun sirna menika dados sedukul malih menawi cara Jawane manitis menawi inkarnasi dados penyu-penyu ingkang sampun asal dari wiji kembali saking